Jadi saya waktu itu naik Arjuno ya. Arjuno. Arjuno okay. Lewat Tretes. Arjuno dua gunung sih sekaligus, kayak di sini mungkin Gede Pangrango. Kalau di sana Arjuno ya? Nyambung berarti. Nyambung. Ya? Kalau di sana Arjuno Welirang. Kalau di sini Gede Pangrango. Kalau di situ Mimpi. Dikasih mimpi. Oh, jadi awal dari mimpi. Dari mimpi ya ketemu yang aneh-aneh lah, kayak model ada gue nggak bisa tidur, denger lagi tuh pertama suara angin kencang. Suara angin kencang, terus bunyi itu di jalan nggak jauh, paling jarak masih gelap sih, masih gelap. Saya nggak bisa jalan, kaki kram. Bener-bener nggak bisa jalan. Lama? Seharian. Astagfirullahaladzim. Nah dari situlah paranoid datang, kayak kedatangan ular, terus apa orang ketawa. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam kisah kiamat, kisah malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat yang tentunya membawa cerita kisah kepada pemirsa di rumah. Gak usah nunggu lama, saya akan memperkenalkan sahabat kiamat malam ini, siapakah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik-baik saja ya? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Walafiat. Amin. Ya, sebelum itu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, atau mungkin punya media sosial apa, silakan diperkenalkan. Nama saya Kampleng. Di Instagram boleh di follow Kampleng Genta. Kampleng Genta ya? Iya, Kampleng Genta. Gentanya gimana tulisannya? Nyambung. Kampleng Genta. Kampleng Genta. Di Facebook juga sama Kampleng Genta. Kampleng spasi Genta kalau Facebook. Kalau YouTube-nya saya lebih di musik sih. Nggak apa-apa, sekalian promosi. Namanya Raka Studio Bogor. Raka Studio Bogor. Oh, oke. Kalau YouTube-nya namanya Raka Studio Bogor. Boleh di-subscribe ya, di-like dan di-komen. Kalau untuk IG-nya Kampleng Genta nyambung. Kampleng Gentanya nyambung ya. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat di rumah untuk subscribe Feni Ramasutedi, like dan komen, share sebanyak-banyaknya. Oke, nah gimana awal kisahnya? Pastikan pengalaman itu pengalaman yang nggak bisa dilupain. Apa pengalaman yang bisa dilupain? Kalau lupa sih nggak mungkin ya. Setiap kita bertualang pasti punya momen sendiri, punya memori sendiri. Dan mungkin kalau untuk yang serem ini ya jelas udah nggak bisa lupa gitu kan. Itu kejadiannya di daerah mana? Di Malang, Tretes. Jadi saya waktu itu naik Arjuno ya. Arjuno lewat Tretes. Arjuno dua gunung sih sekaligus, kayak di sini mungkin Gede Pangrango. Kalau di sana Arjuno berarti ya? Nyambung berarti ya. Kalau di sana Arjuno Welirang. Kalau di sini Gede Pangrango. Oh, oke. Gitu. Persisnya kalau di sana sama lah,
Kalau di sana sama kayak di sini Gede Pangrango gitu. Kalau di sana Arjuna Welirang. Otomatis kalau ke sana pasti dua-duanya naik tuh. Otomatis sih pasti. Otomatis. Soalnya jarang orang kalau dari Bogor dari jauh ke sana cuma naik Arjuna doang, sayang, tanggung. Sayang ya, karena dia memang nyambung. Nyambung. Itu tahun berapa kejadiannya? Kira-kira tahun 99. Oh, oke. Ini udah cukup lama, Udah cukup tapi lama. masih bisa diingat. Tandanya Ya. memang nggak bisa dilupakan. Nah, gimana tuh awal kisahnya? Ya kalau cerita seremnya sih sebenarnya pas di tengah ya. Pas saya nginep di sana tuh pada waktu itu di pertengahan lereng itu ada tempat base camp. Itu ada gubuk-gubuk tempat nampung belerang penduduk sekitar. Oh gitu. Ya, jadi di tengah tuh kita buka tenda di situ, rata-rata memang buka tendanya di situ sebelum dia naik ke atas. Jadi bermalam dulu di situ. Itu pos Nah, berapa? Pos ketiga kali ya. Oh, oke. Ya, udah mau ke atas. Oke. Ya di situ mungkin nggak kayak sekarang ramai kayak sekarang ya, dulu cuma kita yang di Iya, situ pasti. gitu. Ada kita buka dua tenda jalan sih waktu itu 7 orang dari sini berangkat. Nah yang cerita seremnya sih sebenarnya ya lebih ke kalau di situ mimpi, dikasih mimpi. Oh, jadi awal dari mimpi. Dari mimpi ya ketemu yang aneh-aneh lah, kayak model ada kakek-kakek, terus ular gede gitu. Sampai tengah malam kebangun, keringet banyak lah, keluar keringat di tengah tempat yang dingin, kita keluar keringet banyak, bangun. Oh cuma mimpi gitu. Nggak lama nyoba tidur lagi, nggak bisa tidur. Nah udah banyak ngedenger bunyi yang aneh tuh. Udah mulai deh tuh Mulai. ya. Udah mulai bermain. Apa gua ya. halusinasi apa entah apa. Itu jam berapa kira-kira? HP mati 2:30 lah. 2:30. Oh, itu Setengah lagi tiga. sedang-sedangnya tuh di action. 2:30. Pokoknya pas begitu tinggal areng HP mati, mulai paranoid lah kayak gitu. Denger yang apa, terus kata lu Parno kali, bangunin temen kan. Parno lu udah tidur lagi, teman saya udah tidur lagi udah. Gua nggak bisa tidur, denger lagi tuh pertama suara angin kencang. Suara angin kencang, terus bunyi gitu apa ya, kayak bunyi Ular desis. ya gitulah gitu. Dan di situ udah ceritanya sampai situ. Saya nggak bisa tidur sampai pagi, sambil baca apa yang bisa saya baca lah gitu, sambil ngebangunin temen terus, Gangguin teman ganggu terus Pokoknya pokoknya. nggak mau takut sendirian. Iya, nggak mau sendirian lah pokoknya, gangguin terus. Nah, udah sampai itu kita naik lah. Besok paginya 5:30 kita naik, 5:30 pagi buat ngejar apa? Sunrise. Ya, gitu. Itu di jalan nggak jauh, paling jarak masih gelap sih, masih gelap. Saya nggak bisa jalan, kaki keram. Terus apa namanya? Diistirahatin sama teman, akhirnya kita nggak jadi jalan, turun lagi Ke tempat pos tadi. ke tempat pos tadi. Oh. Akhirnya tadinya harusnya hari itu kita naik terus pindah ke Welirang, itu mau ke Arjuna ya. Pindah ke Arjuna turun lagi. Akhirnya kita istirahat sehari itu di situ sambil nunggu penduduk-penduduk yang nurunin belerang ngebantu kita. Ngebantu saya ya maksudnya. Itu Nggak, kan bener-bener nggak bisa jalan lama. seharian. Astagfirullahaladzim. Seharian. Harusnya Nggak kan bisa. kalau kram kan nggak mungkin seharian. Iya. Makanya itu datang ya, jadi kata orang situ, wah ini mah mesti apa? Mesti sama orang yang ngerti, Pak. Bang katanya. Gitu. Udah aneh deh tuh. Udah aneh. Nah pas apa? Udah sembuh tuh naik. Nah pas turunnya kan ini udah gelap. Maghrib. Waktu itu saya turun lagi sampai jam 7 pagi di tenda, dicariin orang, ketemu itu sekitar 9:30 sampai jam 10 di apa? Diurut-urut gitulah ya. Sama orang yang ngerti. Sekitar jam 1:30 sembuh. Maksudnya nggak sampai seharian lah berarti ya.
Nah terus jam 2:30 kita naik lagi, nyoba naik sampai turun lagi udah gelap. Nah dari situ saya udah hilang. Hilang maksudnya? Ya hilang, kepisah dari kelompok. Oh gitu, sempat hilang. Nah ya kepisah dari kelompok. Jadi ceritanya sebenarnya emang sompral sih. Apa main logika, anak-anak turun begitu ada jalan ke sini. Gitu. Gue pikir ini kan begitu kan jalurnya begini, saya pikir motong begini. Oh, punya cara sendiri lah ini ya waktu itu lah ya. Namanya masih muda ya, muda, eksperimen turun terus nggak taunya itu jalan terus nyusut apa kayak nyerosot gitu setapaknya. Ya Tuhan. Begitu udah gelap naik lagi udah nggak bisa, kita harus ngerangkak gitu. Gelap ya udah disitulah mulai tuh tegang. Pertama tegang dulu, apa udah semalaman tuh nggak ketemu ini sendirian. Untungnya emang ada roti, ada roti di tas. Itu bertahan sendiri? Bertahan sendiri. Akhirnya sih apa ya seharian begitu aja, kayak setahun semalaman kayak berasa setahun baca terus. Itu yang dipegang apa itu? Tadi ada yang dipegang? Ya enggak, begini aja. Kalau tas sih udah ditaruh sini nyender gitu kan di pohon. Ya udahlah, itu mah yang namanya bunyi-bunyian mah namanya di hutan ya. Pastilah. Nambah situasi makin horor gitu. Nah dari situlah paranoid datang, kayak kedatangan ular. Terus apa orang ketawa. Ngelihat semua dong berarti? Ya. Udah pokoknya itu mah gue jadi beringat dulu nih apa namanya. Nggak mau ngelihat sih sebenarnya, jadi udah gini baca terus semalaman lah itu. Semalaman sampai pagi gitu, sampai pagi. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa memang. Nggak terjadi apa-apa. Makanya ini horor apa cerita apa emang beneran apa halusinasi karena saking takutnya apa gimana. Nah itulah yang dibilang kata teman, dunia lain tuh ada kata dia. Iyalah, sebenarnya itu benar, bukan halusinasi benar, itu. Kalau halusinasi nggak kayak gitu. Itu kan masih ada dalam kesadaran seperti itu dan melihat itu semua. Ularnya sebesar apa? Gede lah, gede. Oh sampai ngebayangin ini lidi pateng ada di atas, gitu kan, di atas. Baca begini, tapi nggak nyentuh. Terus apa namanya? Orang ketawa-ketawa, dilihat nggak ada orangnya gitu. Pokoknya bunyi burung crok yang bunyi gitu tuh. Kayak burung hantu, kayak burung mait gitu. Tahu burung apa tuh namanya tuh? Ada yang kayak gitu emang. Biasanya kan itu kan burung itu kan burung petanda mait. Gua kurang ngerti. Pokoknya serem banget dah. Udah gelap sendirian naik lagi ke atas kan itu waktu turunnya nyerosot gitu kan begini nih. Serot gitu. Jadi udah pakai pantat istilah sorry. Pakai pantat. Turunnya udah pakai pantat. Karena begitu gelap naik lagi ke atas nggak bisa. Gitu. Mau nyusurin jalan semula nggak bisa. Jam berapa tadi itu ketika itu? Udah 5:30 lah ya, 5:30 terus udah pagi, pas kan? Itu udah sorenya pas turunnya. Pas turunnya. Pas okay. turunnya. Jadi hilangnya berapa lama? Semalaman. Wah lumayan, hilang semalaman di hutan. Semalaman, jadi ketemu lagi sama rombongan itu di balik lagi ke atas, balik lagi. Ya hitungannya ketemu rombongannya lagi siangnya. Jadi pagi itu naik lagi ke tempat yang pertama ngerangkak lagi ke jalur yang semula, baru ngikutin jalur ini. Tapi kamu sebelumnya memang udah pernah ke situ atau baru pernah? Belum, waktu itu belum. Jadi ibaratnya emang nyoba berlogika sih sebenarnya. Ini kan jalan setapak begini, nikung gitu. Ini kan ada jalan ke sini. Oh, kamu coba motong pikiran. Nah, ketemu di sini. Itu nggak taunya bawah. Ya Allah, itu buat pelajaran tuh ya. Ya intinya navigasi di gunung nggak bisa main-main lah sebenarnya. Iyalah. Nggak bisa nebak-nebak juga gitu, nggak bisa pakai logika juga. Ternyata ya kalau di hutan memang benar-benar harus pakai kompas. Kalau zaman dulu mah gitu ya. Iya, zaman dulu katanya lebih sulit ya. Daripada yang sekarang katanya udah lebih. Kalau sekarang udah ada map. Iya. Kalau dulu kan ajimut back ajimut. Kalau ibaratnya kalau orang zaman pencinta alam zaman dulu pasti kenal lah ajimut back ajimut gitu. Jadi tarik kompas titik sini ketemu titik di kontur gitu. Nah terus kamu bertahannya makan nggak?
ada roti satu kebetulan, ya udah itu aja yang dimakan gitu, itu aja dimakan. Nggak, tapi tenda nggak, berarti nggak tenda nggak sama, Nggak dibawa dong? Enggak, pokoknya nyender di pohon aja gitu, nyender di pohon ya dengan situasi yang Astagfirullahaladzim. ya gimana ya, kalau misalkan diceritain juga ya semalaman kayak setahun. Iyalah. Berasa setahun, kayak Hutan. pagi kayaknya lama banget nih pagi. Lumayan lama dari jam 5:30. Iya, kayaknya ke pagi lama banget ya, maksudnya kayak yang pengen cepet pagi tapi gila lama banget dah. Itu kamu nggak ada yang dirasa, entah sakit perut atau bagaimana kalau kayak gitu? Udah semuanya dirasa lah kalau dalam situasi seperti itu, cuma kan kita lebih paling yang kita rasain ya takutnya itu, takut. Tapi itu Ibaratnya gue mati nih, wah gue mati malam ini, wah gue mati nih gitu. udah pikiran kayak gitu? Iya Ya? udah gitu, udah pikirannya, udah umurnya kita udah sampai di situ gitu. Oh, ya itu aja pikirannya. Kalau kamu masih ingat ularnya segede apa sih? Ya kalau kayak di sih kayak piton-piton gitulah ya, kayak piton. Gede lah, kayak di film-film gitu, kayak di film-film. Di atas lagi, di atas kepala lagi ya? Di atas kepala lagi tuh ular. Iya, di atas kepala. Kalau Terus kamu- ada suara orang ketawa. Nah kalau kamu ngerasanya ular itu ular beneran apa ular jadian? Saat itu? Saat itu sih mikirnya apa? Lebih ke horor sih. Oh, Lebih ke horor. Oke. Tapi memang mendingan lebih ke horor daripada ular beneran. Iya. Kalau misalkan ular beneran ngeri juga itu. Soalnya Iya. gini, kita mikir ke horornya, kok ini nggak nyamperin gitu. Kalau ular beneran udah dicaplok tuh bah gitu pasti. Ini enggak dia? Ini enggak. Cuman muterin doang? Iya, makanya kan sempat berpikir halu nih, halu gitu. Tapi mendingan sih jujur ya, mendingan berpikiran kamu halu. Jadi kalau halu ya udah buyar aja deh Iya. gitu kan. Jadi ngelawannya gitu halu. Udah baca aja apa sampai alhamdulillah Warna apa Al-Fatihah apa namanya udah bisa dibaca. Warna apa ularnya? Warna hitam. Hitam doang? Hitam kayak film-film Anaconda itu. Wow. Cuman pada saat itu belum pernah nonton Anaconda sih ya. Tapi kalau yang ketawa itu kamu nggak ditunjukin? Enggak. Oh jadi Lebih ketawa tapi durasinya ya lumayan, terus-terusan gitu. Maksudnya ntar ada lagi, ntar hilang lagi, ntar ada lagi. ketawanya ketawa gitu bener? Ketawa, cuma laki-laki. Kalau ketawa laki-laki tuh nggak, kayaknya kurang lucu kalau di hutan itu. Kalau perempuan kalau Nah, ketawa itu gue apa? bingungnya makanya. Kayak laki-laki. Laki ketawa? Laki. Gede gitu suaranya? Iya. Laki tua lah, laki-laki tua. Feeling sih kakek-kakek, waduh bener ini. Feeling sih kakek-kakek. Oh gitu? Ya suara ketawa kakek-kakek lah gitu. Laki-laki tapi. Kayak kan agak kayak gitu kan Ya. suaranya. Lebih ke suara laki-laki tapi itu laki-laki tua lah gitu. Dan suaranya dia doang? Dia doang. Berarti dia benar. Berarti si ular itu. Bisa jadi. Si ular itu. Ya buktinya kan biasanya kan kalau hal-hal kayak gitu bisa diketawain perempuannya ketawain kakek-kakek. Samping ular sama piaraannya berarti. Ya bikin suasana lebih horor lagi kan. Ya mungkin yang teman-teman yang sering ke alam pasti dengar juga suara yang bunyi burung crok gitu. Yang gitu. Wah itu serem banget dah. Iya itu kalau itu pertanda kalau salah itu belum ada yang mau nandain anak kematian kalau nggak satu burung kayak gitu tuh. Ya udah orang pasti udah mikirnya, oh gua hari ini liwat udah gitu. Parno ya. Taunya alhamdulillah umur panjang gitu. Berarti kamu nggak tidur dong? Nggak bisa, baru-baru bisa tidur. Pokoknya semalaman itu baca alhamdulillah apa aja yang kita bisa, yang ngerti. Ya pada saat itu memang kita cuma bisa baca yang sebisanya udah gitu. Nah, Ayat kursi bisa separoh gitu baca. nah setelah itu akhirnya kamu ketemu gimana sama teman kamu? Saya nyusurin jalan semula, Jam berapa? ngerangkak. Pas terang, pokoknya begitu ada terang kelihatan trek, ngerangkak lagi saya ke atas. Ngerangkak sekitar setengah jam, ketemu trek semula, udah ngikutin turun jalur semula. Nah itu kebetulan udah ada itu ya. Pas di jalan itu turun ketemu yang bawa belerang. Pokoknya yang pernah ke sana pasti dia ketemu yang mikul bawa belerang gitu. Mikul bawa belerang. Ya kadang-kadang yang mikul bawa belerang juga kadang tanda tanya juga sih. Tanda tanyanya gini, kita nih Peril gede.
Ya cuman kalah sama dia. Jadi dia 2 pikul kanan kiri nih. Entah berapa ratus kilo, berapa kintal. Dia bisa nyalip kita loh. Gila. Iya. Bener nggak orang? Misi mas. Nah. Yakin tuh? Iya, misi mas. Gitu kan. Belerang tuh. Jeblek. Kan harusnya berat ya logikanya. Segitu beratnya gitu. Tapi sempat nanya pas di bawah. Emang begitu kali Kang, namanya udah biasa katanya. Tapi ya kadang nggak yakin juga kita tetap kan namanya di hutan ya. Di hutan, udah gitu berpapasannya dia sendiri kita sendiri ya, gitu. Jadi sering curiga nih. Iya. Nah, kamu ngerasa nggak sih kan waktu kamu mau berangkat itu kan kamu udah kaki kamu udah kram. Sebenarnya itu kan harusnya ada pertanda ya. Iya, pertanda. Bahwa kamu nggak boleh melanjutin perjalanan. Sempet nggak berpikir ke situ ketika kamu di kondisi yang bukan sempet lagi, anak-anak juga udah ngelarang, udah lu di tenda aja gitu. Oh, oke. Terus? Udah, cuma kan gila gua dari Bogor ke sini masa gua cuma nyampe sini gitu. Gitulah. Jadi ya mau nggak mau harus nekat gitu. Harus nekat. Padahal itu udah tanda ya. Padahal udah tanda. Dari malamnya aja udah dikasih tanda sebenarnya. Oh iya, malam kamu itu ya kan? Yang mimpi-mimpi itu udah dikasih tanda. Kamu mimpi kakek kan? Iya. Itu benar. Jadi nyambung waktu kamu baru datang, kamu mimpi ketemu kakek-kakek sama ular. Sama ular itu mimpi kamu ketika baru datang. Iya. Terus besokannya kamu mau berangkat jalan, kaki kamu dibawa kram seharian. Nah, itu sampai jam 1:30 lah tuh ya baru sembuh. Terus ketika kejadian kecelakaan itu terjadi ulang lagi, kakek-kakek sama ular lagi perannya. Itu namanya udah diperingatin dalam mimpi. Itu mungkin dia cuma kan akhir kata dia nggak nurut sih lo katanya. Cuma kan pada saat itu kan satu kita punya jiwa muda. Kedua, deh kalau bicara itu deh. Iya, kedua ya kita punya ini juga idealisme juga, masa dari Bogor kita nggak ngelanjutin gitu kan sampai situ, sayang dong gitu. Sedangkan pada saat itu kita untuk datang ke situ aja udah pakai duit SKS gitu. Hilang kuliah ya. Iya. Jadi ya gimana ya, harus nekat gitu. Tapi jarang-jarang loh di mimpi ditandain. Berarti ya, baik. Berarti sebenarnya ya kakek-kakek itu baik. Iya. Justru malah ngejagain kamu sih kalau saya rasa kayak gitu ya. Karena dari di pas di mimpi, di apa. Iya. Ya mungkin dia ada ketawa kayak gitu ya biar kamu tersadar aja, Mas. Bisa jadi. Jangan sampai kamu itulah kelelapan atau dibawa ke suasana yang berbeda. Ya, dipertanda seperti itu. Nah, kamu berarti balik sendiri ke tenda itu sendiri berarti? Sendiri. Saat itu teman-teman ada nggak? Ada, pas udah di tenda alhamdulillah. Kaget dulu lagi bukan kaget lagi. Dia udah yang satu udah turun mau nyari Basarnas. Oh. Yang satu udah turun. Jadi ada salah satu temen yang udah duluan turun ke bawah mau nyari bantuan gitu. Terus ngeliat kamu jalan kucuk-kucuk sendiri. Pada lega, digebukin saya malahan. Lu sialan lu anjir lu. Iya. Bikin cemas orang lu kan ya. Tapi kalau lu jadi gue juga nggak mau kan. Iya. Sendirian di tengah hutan kayak gitu semalaman. Amit-amit sebelum jalan nggak kebayang gitu. Tapi kamu nggak itu, setelah itu nggak pernah naik lagi gunung itu? Nggak. Sempet diajakin naik tapi dari arah yang berlawanan, bukan dari situ lagi. Cuman nggak sempet sih waktu itu nggak ketemu. Nggak trauma? Ya trauma sih nggak. Ada, cuman maksudnya namanya naik gunung kalau sekarang kan kata anak-anak juga rame gitu. Saya buktiin juga setiap tahun kita kemarin sama Eki ya. Sama Eki di Guntur rame kayak pasar. Terus tahun kemarin lagi di Sindoro rame kayak pasar. Setiap naik tuh tiap tahun pasti rame. Jadi gunung sekarang kayaknya nggak kayak zaman dulu. Iyalah, udah banyak pesertanya. Nah itu setelah kejadian itu kamu nggak nemuin kejadian lagi? Ada, cuman dikit-dikit kayak di Semeru. Ya kalau itu mah lebih ke nyasar sih ya, bukannya horor. Nyasar tapi namanya udah nyasar pasti serem gitu. Tapi serem lah kalau nyasar di Semeru. Sendiri lagi? Iya. Iya, dia mah sukanya sendiri-sendirian aja di gunung. Enggak kayak gimana ya? Kadang-kadang kan kita suka nikmatin gitu kan sambil jalan santai, toto rombongan udah jauh. Anak-anak gitu. Nengok ke belakang lagi rombongan. Iya, kadang-kadang suka lebih ke relax santai, kadang yang lain ada yang ngejar
apa kayak yang di Uber hutang gitu. Kalau saya kan kadang jalan santai gitu sambil nikmatin. Kadang suka coba barudak mananya gitu. Suka ketinggalan. Tapi nggak hilang saat itu? Hilang sih nggak, nyasar aja. Cuman ya nyasarnya lumayan. Kenapa? Jauh? Lumayan jauh, ya. Lumayan jauh. Masuk ke ngasruk-ngasruk lah gitu. Ya kemana ya kata gua. Tapi kok kamu untungnya bisa balik lagi ya? Bisa, alhamdulillah. Ya kebetulan waktu itu memang selalu bawa ini sih. Kalau ada apa-apa juga kita bawa kompas gitu. Karena yang dibekal itu. Jadi memang selalu lah gitu. Karena kan zaman itu pendakiannya selalu resmi dari Mapala gitu. Jadi dari organisasi lah ya. Jadi bekal-bekal kayak peta kontur, terus apa? Kompas itu pasti dibekelin. Karena resmi ya. Karena resmi gitu. Okay. Dan kita juga setiap pendakian pasti lapor ke pos-pos setempat, kadang polsek setempat gitu. Jadi nggak liar ya? Nggak liar. Memang sebenarnya ada plus minusnya sih. Ya plusnya itu ya ketika kita terjadi apa-apa mereka juga mengetahui kalau ada kita di gunung itu. Kalau yang liar itu bahaya. Prinsip mereka yang di bawah 3 hari, misalnya kita target pendakian mau berapa lama di sana? 4 hari. 4 hari belum turun, misalkan hari ke-7 disar. Langsung ya? Langsung disar, otomatis itu. Ternyata dia lagi semedi. Ternyata dia bukan hilang. Nah, semedi dia mencari apa di situ kan, wangsit di situ. Kata tim SAR dia gimana sih nih? Udah bikin heboh. Itu udah ada aturannya pasti. Pokoknya kita udah lapor nih di situ mau naik ini 4 hari, 7 hari nggak turun disar. Oh gitu. Nah jadi tadi yang pertama itu berarti kejadian kamu di Malang di Gunung Arjuno. Hilangnya di Arjuno berarti ya? Bukan yang di seberangnya? Bukan. Di Arjuno udah hilang? Ya. Tapi kamu akhirnya berhasil ke gunung seberang juga? Berhasil. Nah itu nggak ada hambatan, nggak ada. Jadi sentilannya cuma di Arjuno. Di Arjuno aja. Oh. Nah itu jadi dari rencana kita di atas cuman tektok gitu. Hah? Tektok sehari, 2 hari lah, 2 malam paling lama. Jadi mundur. Gara-gara ya kamu? Jadi mundur 3 hari 3 malam, 3 siang 3 malam. Lumayan lama ya? Iya. Tapi makanan persediaan cukup lah ya? Cukup. Oh, oke, alhamdulillah. Kita selalu bawa lebih sih kalau emang. Iya. Itu udah diukur, jadi misalkan rencana 4 hari, kadang bawa buat seminggu. Iyalah, harus prepare kayak gitu. Iya. Tapi memang kalau itu berarti kamu ya rawan, ya mudah-mudahan aja kamu bukan tipe yang disukain sama penduduk di dalam gunung. Nanti kalau di gitu ntar dimana hilang lagi kayak begitu. Kalau disukain kan bahaya. Amit-amit. Tapi itu bisa terjadi hal kayak gitu. Kalau disukain, kalau dia suka gimana? Tapi untungnya kamu ketemu yang baik-baik terus. Itu kan kalau menurut saya itu baik, dengan kamu datang dan mimpiin, terus kaki kamu kram. Mungkin kram itu sebenarnya bukan kram, digandulin. Bisa jadi. Ya, sama ular itu, biar nggak boleh berangkat. Iya. Gitu. Tapi kamu tetap nekat. Ya udah kejadian gitu. Bisa jadi. Oke, baiklah. Mungkin ada pengalaman yang bisa sahabat kiamat petik dari pengalaman sahabat kita malam ini. Itu dia, kalau di gunung nggak boleh sompral ya. Sompral. Nggak boleh sompral, terus jangan so tau lah gitu. Ini jalan, kita coba-coba motong jalan baru pertama ke situ, jangan so tau lah gitu. Tuh, jangan so tau kayak gitu ya. Jadi ada positifnya di dalam kisah malam ini untuk para pengalaman-pengalaman pendaki-pendaki yang ingin mulai naik gunung. Jadi bisa kita petik pengalaman-pengalamannya, larangan-larangannya apa. Pasti di Arjuno juga ada larangan. Ada. Apa tuh larangan? Ya rata-rata larangan gunung secara umum ya. Ya kayak jangan ngeluh, jangan kencing sembarangan. Kalau kencing ya numpang-numpang gitu, gimana lah, baca-baca yang gitu-gitulah. Secara umum hampir setiap gunung larangan seperti itu. Nggak boleh ngeluh? Iya. Ngeluh maksudnya gimana? Ya misalnya ngeluh, kita capek, aduh gue capek ini. Capek beneran. Oh. Dia benar-benar lulus gitu. Oh gitu. Jadi intinya ya udah jaga mulut aja. Jaga mulut sikap, gitu. Ya? Misalkan kita ngeluh, anjing gue capek nih gitu. Bisa benar-benar lemes langsung gitu.
mitosnya seperti itu. Iya, tapi memang ya kalau menurut saya sih bukan mitos, nggak ada salahnya juga kan setiap kehidupan itu pasti ada adab dan ada etika, itu kan di laut juga ada adab etika, di gunung, di daratan, yang ada salahnya untuk kita menghormati etika-etika tersebut, karena itu juga kan membawa kebaikan untuk kita dan tidak merugikan untuk kita. Oke, terima kasih banyak ya untuk malam ini ya. Iya, Semoga sama-sama. bisa bertemu lagi di cerita-cerita seru lainnya. Iya, oke. Baiklah pemirsa, saya close dulu video malam ini. Tunggu video-video kiamat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.